Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini terkait dengan revisi PPL. Saya review terkait revisi PPL yang sudah teman-teman kumpulkan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan lebih detail ya maksud dari PPL-nya kayak gitu. Nah, dulu pernah saya upload di contoh ya, contoh PPL e-learning. Jadi tugas dari teman-teman di sini adalah membuat sebuah media yang nanti digunakan untuk praktikum fisika gitu. Nah, form pengumpulannya terdiri dari subjek ya, subjeknya materi fisika, kemudian detailnya apa, misalkan circular motion ditulis seperti ini aja bisa, atau mungkin juga bisa ditulis terkait materinya itu membahas tentang apa, fenomenanya dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang kedua tentang learning outcome. Learning outcome-nya adalah tujuan pembelajaran dari mempelajari materi itu. Nah, kayak gitu ya. Dalam hal ini adalah mempelajari gerak melingkar ini tujuannya adalah bisa mendeskripsikan fenomena gerak melingkar, bisa mendeskripsikan gerak melingkar beraturan, kemudian bisa mendeskripsikan gerak melingkar tidak beraturan, dan seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian terkait lokal otok-otok, atau local wisdom-nya, berarti local wisdom itu ada banyak, kemudian teman-teman bisa memilih salah satu local wisdom itu, dan di sana dijelaskan itu ya, mungkin karakteristik local wisdom-nya, mungkin value yang bisa diambil, dan dan lain halnya ya, dan lain-lainnya. Bisa ditambahkan gambar dan lain sebagainya. Kemudian dalam portable laboratory teman-teman bisa menjelaskan input, proses, output-nya kayak gitu ya. Nanti inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan hal-hal lain termasuk desainnya. Nah, desain mungkin di tahapan desain atau rencana desain teman-teman bisa menambahkan konsep integrasinya antara local wisdom dan portable laboratory. Kemudian teman-teman bisa menjelaskan nanti alat ini digunakan untuk praktikum itu seperti apa, atau data-data yang akan diambil seperti apa, variasinya seperti apa, dan berbagai hal lain ya. Nah, sebagai contoh mungkin seperti ini, teman-teman bisa melihat data ya, kira-kira nanti data yang akan diambil dari alatnya teman-teman itu seperti apa ya. Jadi titik tekannya di sini adalah teman-teman membuat sebuah alat media pembelajaran yang akan digunakan untuk melakukan praktikum. Karena melakukan praktikum tentunya akan ada variasi data ya. Berarti ada data yang di variasi, kemudian ada data yang variabel yang divariasi, kemudian ada variabel konstan dan lainnya gitu ya. Sehingga nanti bisa dianalisis. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke uh, ini ya, ke selanjutnya kita review. Ini review untuk kelas TI 21A3, kemudian TI 21A4, kemudian TI 21B1 ya teman-teman ya. Oke, ini kelompoknya Mas David, Mas Ferdinand, kemudian Mbak Radia, kemudian Mas Yuga ya. Tentang kinematika GLB dan GLBB ya gitu. Tentang kinematika GLB dan GLBB. Tujuan oke ya GLB GLBB. Pelajari konsep dasar untuk mendeteksi kecepatan jarak tertentu pada andong saat melakukan perpindahan dari titik A ke B. Menghitung percepatan proyek andong dalam hal ini ya. Kemudian membandingkan rumus dan teori perhitungan output. Saya kira oke, menguji proyek sederhana tentang mendeteksi kecepatan gerak andong. Saya kira oke ya. Kemudian lokal wisdom-nya andong. Oke ya ini. Kemudian alatnya ini input, prosesnya membuat APK VI, review. Setelah itu disambungkan Arduino, lalu dipasang sensor, alat pelagam, melakukan uji coba, menghitung kecepatan andong. Nah, menghasilkan kecepatan andong. Oke, deskripsi. Sensor A, sensor B, sensor C. Kemudian pertama ya, ada jarak, ada kecepatan,
Dan ini gerak oke, ini saya kira bisa dilanjutkan untuk diimplementasikan ya dari konsepnya ini. Saya kira sudah memenuhi, nanti praktikumnya juga sudah jelas ya. Oke, untuk kelompok ini ya. Nah, lanjut. Ini kelompoknya Mas Alvarado, Mas Andreas, Diva, kemudian Imbadur Rahman. Pengukuran jarak, untuk mengetahui pengukuran jarak menggunakan live view dan perangkat. Tujuan pembelajaran ini terkait pengukuran ini ya, bagaimana siswa atau mahasiswa bisa memahami karakteristik pengukuran jarak kayak gitu, atau panjang kayak gitu, atau besaran panjang kayak gitu. Mungkin tujuannya seperti di sana. Mungkin bisa ditambahkan seperti mengetahui angka penting dari sebuah pengukuran atau yang lainnya. Oke, kemudian deskripsi local wisdom-nya menggunakan wayang. Tidak masalah saya kira. Portable laboratory-nya sensor jarak yang diukur, outputnya LCD, rencana desain menentukan sebuah objek untuk diukur suhu atau jaraknya. Ini masih suhu atau jaraknya ya. Nah ini mungkin salah satu aja, suhu atau jarak. Kemudian deteksi oleh sensor ultrasonic yang akhirnya menampilkan pengukuran LCD. Desain yang akan digunakan adalah wayang yang diangkat dari pementasan tradisional Jawa. Konsep alat pengukuran suhu dan jarak. Ini sebenarnya sudah masuk ya, pengukuran suhu atau jarak diperjelas, tapi perlu diketahui tadi untuk melakukan praktikumnya nanti variasi yang diukur itu apa? Jaraknya atau bendanya atau apanya itu diperjelas ya. Sehingga nanti akan muncul data, misalkan percobaan pertama akan muncul jarak, misalkan ini jaraknya berbeda-beda atau mungkin bendanya atau panjang bendanya kayak gitu ya. Nah, dari sana mungkin yang dianalisis adalah angka pentingnya kayak gitu, atau nilainya, atau perbandingan dengan hasil pengukuran dari alat ukur yang lain, misalkan penggaris atau yang lainnya. Jadi saya kira ini yang perlu dikuatkan atau perlu ditambahkan adalah bagaimana nanti prosedur untuk melakukan praktikum dengan alat ini yang belum tampak di sini ya. Oke, itu saya kira tambahannya. Kemudian lanjut. Nah, di kelompok ini ada Mbak Tiara, Mas Mualim, Mas Muhammad Aziz, kemudian Mbak Umi Nurjanah. Pengukuran ya, tegangan dan arus, memahami dasar rangkaian seri dan paralel. Loh, ini ya, pengukuran tegangan dan arus, tapi seri dan paralel ya. Nah, itu yang perlu disesuaikan ya. Menghitung besaran tegangan dan arus, pakainya rumah agak Juku Jawa, tidak masalah saya kira. Membuktikan hasil tegangan, suara tepuk tangan, Arduino. Nah ini juga sama dengan review yang sebelumnya. Nanti konsep percobaannya itu seperti apa? Kalau melihat dari deskripsi ini akan mengukur tegangan rangkaian seri dan paralel untuk membuktikan hasil tegangan melalui perhitungan tegangan masuk dan tegangan keluar pada rangkaian tersebut. Pada rangkaian lampu tersebut akan menyala ketika memiliki tegangan pada lampu tersebut. Nah, ini banyak tersebutnya bingung ini ya. Kemudian sensor akan merekam berapa waktu yang dibutuhkan untuk menangkap suara yang dihasilkan dari tepuk tangan tersebut. Nah ini perlu diperjelas konsepnya untuk melakukan praktikum itu seperti apa. Oh, atau misalkan ini ada otomatisasi pakai tepuk tangan, kemudian dari proses tepuk tangan itu akan terukur nilai tegangan dan arusnya kayak gitu, atau yang lainnya ya. Karena untuk seri paralel itu kan punya karakteristik ya. Kalau seri berarti tegang arusnya sama dalam setiap jalur karena nggak ada percabangan. Kalau paralel berarti tegangannya yang sama. Nah tentunya ketika pengukuran ingin membuktikan di sana, rangkaian nanti disetting seperti itu utamanya ya. Masalah nanti dinyalakan pakai tepuk tangan atau yang lainnya itu bonus kayak gitu ya. Tapi
utamanya di sana sehingga rangkaian itu dibuat seperti itu, misalkan seri paralel, diukur tegangannya dan bisa dibuktikan, oh ini rangkaian seri nilainya sekian, ini rangkaian seri sekian. Dengan memvariasikan apa inputnya ya, input tegangan, sumber tegangannya atau yang lainnya. Saya kira itu masukannya untuk ini, jadi perlu diperjelas untuk konsep praktikumnya nanti seperti apa gitu ya. Oke, lanjut kelompok selanjutnya tentang Mas Daniel ya. Mas Daniel, Mbak Anin, Mas Nur Cahya, Mbak Fernando, kinematika, gerak jatuh bebas. Untuk mengukur waktu jatuh, jadi tujuan pembelajaran itu untuk memahami ini ya. Kalau ini kan ini tujuan alatnya ya, untuk mengukur alatnya. Jadi tujuan belajarannya memahami kinematika, memahami karakteristik gerak jatuh bebas atau yang lainnya kayak gitu. Bisa melakukan percobaan, bisa menentukan apa yang ingin dicari dari percobaan gerak jatuh bebas itu. Kemudian menguji kotak bermotif, mungkin yang dijatuhkan adalah kotak-kotak dengan bentuk ini kayak gitu ya. Sensor awal, sensor, Arduino, LCD. Jika sudah menyala, alur ketinggian sel berapa tinggi akan menjatuhkan benda ini. Saya kira ini ya. Saya kira ini perlu diperjelas konsepnya ya. Gerak jatuh bebasnya oke, hanya apa sih parameter yang ingin dicari dari gerak jatuh bebas? Nah, gerak jatuh bebas kan ada formulanya ya, misalkan ketinggian, kecepatan, dan lain sebagainya. Dari nilai-nilai itu kemudian apa yang divariasikan, gitu ya, misalkan masanya, bentuknya, atau yang lainnya. Sehingga nanti akan dapat data gitu ya. Nah, data akan mengarah kepada kesimpulan atau karakteristik pada gerak jatuh bebas itu seperti apa. Nah, harapannya seperti itu. Jadi dari kelompok ini yang bersama dengan kelompok sebelumnya reviewnya, tahapan percobaannya itu yang kurang pas ya, kurang belum ada kayak gitu, sehingga perlu ditambahkan gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini Mas Adi Zakaria, Mas Fendi, Mas Hafid, Mas Aditya tentang suhu ya. Tujuan pelajaran mulai suhu awal. Jadi tujuan pembelajaran itu bukan ini ya. Ini tujuan dari percobaan yang singkat, yaitu tujuan pembelajaran itu terkait suhu itu apa yang dipelajari kayak gitu ya. Karena dari tujuan pembelajaran ini akan mempengaruhi desain dari alat yang teman-teman bangun kayak gitu ya. Namanya bisa dilihat lagi tujuan pembelajarannya seperti apa. Lokal wisdomnya saya kira nggak masalah. Ya, suhu ruangan kayak gitu. Ini juga oke ya. Desain konsepnya. Saya kira nggak masalah alatnya, tapi tadi ya terkait percobaannya itu yang perlu dilihat lagi ya, ditambahkan lagi untuk apa konsep percobaannya atau praktikumnya nanti akan seperti apa, variasi datanya apa, kemudian yang akan dianalisis apa terkait suhu kayak gitu. Jadi di sini harapannya tidak hanya melihat ini suhu awal dan suhu akhir dari kipas setelah dinyalakan ya, gitu. Jadi ada variasi apa itu yang perlu dipikirkan. Maksudnya di sini suhu ini nanti akan pelajari apa sih kayak gitu. Akan pengaruh perubahan lingkungan. Nah, lingkungannya tadi adalah dengan adanya kipas kayak itu. Nah, dari kipas itu apa yang bisa diukur gitu ya. Saya belum bisa melihat, tolong cari referensi terkait dengan suhu lagi ya, terkait dengan suhu sehingga bisa diarahkan gitu ya, bisa diarahkan kemana. Nah, di contoh lain teman-teman ini sudah ada yang ada 2 buah benda kayak gitu ya di kelas lain itu ya, 2 buah benda, 2 buah cairan kayak gitu dari A dan B. Dari cairan A dan B itu kemudian dialirkan kayak gitu. Nah, dari kayak gitu akan ada proses
perpindahan suhu. Nah, yang itu yang diukur. Nah, dari kelompok ini hanya mengukur suhu ruangannya saja. Nah, saya kira perlu diperjelas ya konsep suhunya. Saya kira belum begitu masuk kalau saya melihatnya. Oke, lanjut. Nah, ini Mas Ahmad, Mas Arif, kemudian Mas Rito dan Muhammad Farid ya. Pengukuran volume air. Tujuan pembelajaran adalah pengukuran merupakan kegiatan. Jadi tujuan pembelajaran dari pengukuran ini apa sih yang ingin didapatkan dari mahasiswa atau siswa yang melakukan percobaan dengan alat ini terkait dengan pengukuran air gitu ya. Saya kira itu dari beberapa masih banyak yang belum sesuai di tujuan pembelajaran. Deskripsinya pakai ondel-ondel. Kemudian mengukur volume air ya, diolah pakai Arduino, menggunakan zat air, ada sensor, mencapai batas minimum akan menyalakan buzzer, ditempel di ondel-ondel ya. Saya kira ini juga terkait dengan bagaimana nanti percobaannya belum nampak, yang nampak baru otomatisasi nyala buzzer berdasarkan volume ya, nah kayak itu. Otomatisasi nyala buzzer berdasarkan volume. Nah untuk itu saya kira perlu percobaannya pengukuran volume ini apa sih yang ingin di data yang ingin ditampilkan itu apa? Oh data hasil pengukurannya, kemudian batas nyala tidaknya kayak gitu. Saya kira batas nyala tidaknya ini bonus ya. Nyala tidak ini bonus, tapi titik tekannya adalah pengukuran dari volume ini kayak gitu. Pengukuran dari volume ini dianalisis hasil pengukurannya. Nah, analisis itu bisa terkait ketelitian, bisa terkait dengan angka pentingnya dan berbagai parameter lainnya. Nah, saya kira itu ya teman-teman ya yang perlu ditekankan karena dari banyak kelompok kebanyakan permasalahannya dari revisi ini ya. Sekarang alurnya sebenarnya sudah dapat, hampir semuanya sudah dapat alurnya, hanya terkait dengan bahwa alat ini digunakan untuk melakukan praktikum itu yang masih kurang dari banyak kelompok ya. Oke, ini pindah ke kelas lainnya, saya kira ya. 4 kalau nggak salah ini. Mbak Pipin, Mbak Erika, Muhammad juga ya. Pilihan materi gerak peluru. Oke, kinematika objek peluru dilemparkan dari panggi. Oke, gerak peluru ya intinya. Memahami konsep gerak peluru. Oke nih, saya kira. Deskripsi permainan tradisional yang tumbuh berkembang. Peletokan bambu berarti ini ya, alat tembak itu ya. Alat tembak bambu, alat ini dirancang dengan sensor ini. Rancangan alat ini digunakan untuk mengukur jarak. Sensor dengan jatuhnya kertas yang ditembakkan. Peletokan bambu disindiran peluru yang terbuat dari kertas. Peletokan bambu. Oke, saya kira ini yang jelas ini perlu diketahui juga datanya ya. Ini ya. Diketahui juga X-nya berapa, sudutnya diketahui berapa, kayak gitu. Ini juga diketahui berapa, kayak gitu ya. Sehingga akan ini Y, ini A, sehingga kan bisa diketahui A sama dengan, X sama dengan A min Y, nah kayak gitu ya. Sehingga jarak terjauh ini berapa gitu. Nah, tentunya harus ada instruksi nanti atau cara melakukan praktikumnya seperti apa gitu ya biar dapat datanya ini. Nah, nanti bisa dikombin dengan rumus yang sudah dipelajari dan lain sebagainya. Saya kira menarik ini nanti ya, tapi juga perlu ada detailing terkait dengan bagaimana melakukan praktikumnya kayak gitu ya. Oke, lanjut selanjutnya kelompoknya Mas Alfian, Mas Abdul Rozak, Mas Vera, Mas Teguh. Perpindahan suhu. Nah ini tadi yang saya maksud tentang perpindahan suhu tadi. Tadi kan juga ada suhu tapi konsepnya belum begitu jelas.
Kalau ini lebih jelas ya sesuai masukan sebelumnya saya kira. Nah, besi ada ujung A, ujung B, menyambungkan Arduino, dipanaskan dengan api, mengetahui suhu, mengetahui waktu yang dibutuhkan, berapa dan lain sebagainya. Nah, ini mengetahui efektif suatu objek dalam, ya ini untuk, ini tujuan dari praktikumnya ya, tapi tujuan belajarannya itu mahasiswa atau siswa itu bisa memahami apa dengan adanya praktikum ini kayak gitu. Bisa memahami tentang konsep perpindahan kalor kayak gitu. Contohnya ya, bisa ditambahkan menggunakan rumah adat Indonesia, saya kira perlu diperjelas rumah adatnya apa, inputnya menggunakan sensor suhu, lalu dikeluarkan nyala LED kecil. Ini saya kira sudah oke, plus besi, tapi masalahnya ini dan besi itu matchingnya gimana gitu ya, perlu dipikirkan juga matchingnya bagaimana kayak gitu ya. Dalam penggabungan antara portable laboratory dan local wisdom kan ada proses matching. Nah ini matchingnya gimana? Saya kok belum melihat antara besi dan rumah adat. Nah ini yang nanti yang perlu teman-teman kuatkan ya proses matchingnya. Tapi secara umum sudah oke. Dan data percobaannya seperti kelompok-kelompok lain yang perlu diperjelas gitu ya teman-temannya. Oke lanjut. Nah ini kemudian lanjut Mas Fatah, Muhammad Saril, Naufal, Mas Sidik. Percobaan memilih materi pengukuran ya, berarti materinya pengukuran, tepatnya pengukuran suhu dan konversi suhu SMK ya. Nah, tujuan pembelajaran pengukuran suhu itu apa bagi siswa SMK ini ya, bukan tujuan alatnya ini yang perlu dilihat ya. Casing alat ini bagus ya, sudah punya singkatan teriang termometer wayang teriang, nah, kan bagus nih, desainnya juga bagus, deskripsi alat ukurnya membuat termometer suhu yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh, rencana suhu tubuhnya saya kira oke ya, konsep menggunakan orang sebagai casing tempat termometer suhu di mana nantinya suhu akan diletakkan bagian kepala dan diberikan listrik menentukan suhu tubuh. Makan wayang, lokal wisdom, wayang dibaratkan. Nah di sini sebenarnya ada desain dan lain sebagainya oke ya. Hanya yang tadi kurang juga di sini adalah bagaimana percobaan, bagaimana alat ini digunakan untuk melakukan percobaan terkait suhu kayak gitu ya. Nah perlu dijabarkan nanti bagaimana cara melakukan percobaannya kayak gitu ya. Dari parameter suhu. Jadi ini prinsipnya hampir sama dengan yang tadi yang pakai wayang gunungan tadi dengan ini sebenarnya hampir sama. Hanya tolong nanti bisa dibedakan ya apa yang membedakan kayak gitu. Misalkan satu terkait ketelitian, satu konversi atau yang lainnya kayak gitu ya di materinya. Jadi satu dengan yang lain bisa berbeda. Itu syarat saya yang terkait aplikasinya. Oke, lanjut ya. Di sini ada Mas Deva, Mas Jordan, Mbak Nabila, Mas Nizar, gelombang bunyi, menghitung panjang frekuensi dari dua gangsing bambu ya. Oke, mampu mengetahui karakteristik gelombang bunyi kayak gitu ya. Saya kira itu tujuan umumnya. Kalau pakai gangsing A, gangsing B kan teknis tool yang kita gunakan ya. Pakai gangsing saya kira nggak masalah, alat-alatnya sudah dengan menggunakan software LabVIEW yang sudah desain untuk menghitung panjang frekuensi gelombang suara dari kedua gangsing, lalu disambungkan Arduino, diukur, diputar. Ini sebenarnya konsepnya sudah ya, hanya mungkin perlu lebih detail data-data nanti yang didapatkan, bentuk gelombangnya, bisa mengukur apa, dan lain sebagainya itu yang saya kira perlu ditambahkan untuk proses matchingnya. Saya kira itu ya teman-teman ya untuk kelompok ini. Masih satu lagi ya.
Satu lagi gerak lurus, pengukuran gerak lurus dari Mas Hari Mulyanto, Mas Anggun, Mas Dian, Mas Agus Purmawanto. Ini dari kelas B ya. Tujuan agar mengetahui berapa jarak lurus suatu benda. Kentongan kita menggunakan sebuah sensor untuk mendeteksi sebuah benda yang bergerak yang dihubungkan dengan lampu indikator tentunya depannya dengan motor. Ini masih sama dengan sebelumnya saya kira ya. Jadi ini perlu diperjelas nanti alatnya nggak hanya otomatisasi ini ya, menyalakan bunyi atau tidak kayak gitu, tapi memang perlu digunakan seperti review sebelumnya tadi untuk praktikum apa itu perlu diperjelas. Kemudian data pengukurannya yang ditekankan. Nah, nanti untuk otomatisasi kentongan itu adalah bonus ibaratnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu masukan dari saya untuk kelompok ini kelas TI A3, A4 dan B1. Secara umum sebenarnya bisa dilanjut ya dengan masukan-masukan tadi. Silakan bisa dilanjut untuk proses pengerjaannya. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin belum mengumpulkan, ya silakan bisa konsul lewat WA atau yang lainnya yang tidak sempat terrekod di sini kayak itu sehingga jelas mau mengerjakan apa dalam PPL Fisika ini. Saya kira itu teman-teman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.